Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita memasuki hari ini dengan penuh sukacita dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur Allah yang maha baik yang senantiasa memberkati kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan renungan kita terdapat dalam kitab Mazmur 62 ayat 5-13. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang ke-6. Dari bacaan ini, tema yang saya ambil, bersandarlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang ini, seringkali kita mengalami berbagai macam kesulitan dan persoalan-persoalan hidup. Dan kadangkala satu persoalan yang belum selesai, sudah datang persoalan yang baru. Terus-menerus membuat kita tertekan. Dan persoalan hidup sering kita juga membuat kita memiliki perasaan cemas, bimbang, takut, dan khawatir. Di hati kita timbul pertanyaan, apakah kita dapat mengatasi setiap persoalan atau kita semakin jatuh terpuruk? Mazmur 62 yang dituliskan oleh Daud, dia tuliskan pada masa waktu dia mengalami kegetiran dalam kehidupannya. Sekalipun Daud memiliki kuasa yang besar sebagai Raja Israel, toh dia sempat takut dan kewalahan ketika harus berhadapan dalam pemberontakan Absalom anaknya di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai pasal 18. Absalom yang merebut kekuasaan dan menyatakan diri sebagai raja di Hebron dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-7 sampai 12. Sehingga hal itu membuat Daud melarikan diri dari Yerusalem untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam pelarian itu, Daud merasa takut dan pastinya sedih karena Absalom adalah putra Daud yang dia sangat sayangi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Daud menghadapi tekanan politik di mana dia dikejar oleh musuhnya, pasukan dari Absalom, dia mengalami stres yang mendalam. Daud merasa segala miliknya ternyata tidak bisa memberikan rasa tentram kepadanya dalam waktu masa-masa keadaan yang sulit seperti itu. Daud menghadapi orang-orang yang berkhianat dan yang bersekongkol akan menjatuhkan dia dari kedudukannya dengan berbagai macam cara. Mereka menyerang dia, mereka berdusta terhadap dia. Dengan mulutnya mereka berkata-kata manis, berkata-kata berkat, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki dia. Lalu Daud menyadari bahwa dirinya seperti dinding yang miring atau tembok yang hendak roboh. Ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dalam situasi yang seperti itu, apa yang dilakukan Daud mengatasi depresi atau tekanan yang demikian berat? Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud datang kepada Tuhan. Daud berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan di sanalah dia mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu Daud bersaksi dalam pengalaman imannya, dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pada ayat 2 dan ayat 3, lalu ayat 6 dan ayat 7, di situ terdapat kata-kata yang diulang, yaitu Daud mengatakan gunung batu dan kota benteng. Seperti yang kita ketahui bahwa benteng merupakan melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung. Sedangkan gunung batu merupakan lambang sebuah kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan dia juga mengatakan Allah sebagai kota benteng, Daud ingin mengatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan, bahwa Allah adalah tempat perlindungan.
Dan tempat perlindungan itu pasti memberikan ketenangan. Itulah sebabnya mengapa Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Allah adalah sumber ketenangan. Allah sumber perlindungan dan kekuatan bagi Daud. Kepada Allah, Daud menceritakan segala kegelisahan hatinya, menceritakan segala ketakutan yang dia alami. Dan pengakuan iman ini keluar dari hatinya yang berkecamuk dengan segala macam kegelisahan gundah gulana, di mana dia tahu bahwa hatinya hanya mendapatkan ketenangan ketika dia bersandar kepada Tuhan. Ketenangan itu dia tidak dapatkan dari tempat-tempat hiburan atau dari kekuatan dirinya sendiri, tetapi hanya dia dapatkan dari Allah saja. Dalam persekutuannya dengan Allah, disitulah ia selalu mendapatkan ketenangan. Disitulah ia mendapatkan keselamatan dan kekuatan. Oleh sebab itu, maka Daud mengatakan, percayalah kepada Allah setiap waktu, hai umat. Inilah kesaksian yang Daud sampaikan, dia tuliskan kepada kita. Dan dalam hal ini, Daud mengatakan dua hal yang tidak dapat kita percayai. Yang pertama, pada ayat yang ke-9, Daud mengatakan kita tidak bisa percaya kepada kedudukan, kepada jabatan kita, baik jabatan kita yang terbawah maupun yang terpandang. Tidak peduli seberapa tinggi dan seberapa perkasanya kita, suatu waktu kita akan mati. Kita tidak bisa mengandalkan, pada yang ke-10 juga Daud mengatakan kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Sekalipun harta kita, kekayaan kita bertambah, kita tidak bisa menaruh hati melekat kepadanya. Uang bisa datang dan uang juga bisa pergi, dan tidak ada yang bisa menjadi jaminan keselamatan kita. Adalah kebodohan ketika kita menyandarkan diri hanya kepada kekayaan. Hal yang berikut yang dapat menjadi renungan kita dari pengalaman iman Daud ini ialah bahwa Daud tidak mengandalkan manusia, tetapi Daud hanya mengandalkan Tuhan saja. Karena manusia dapat mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hal itulah yang dialami oleh Daud. Bahkan anaknya sendiri, Absalom, mengkhianati dia, memberontak kepadanya, bahkan hendak membunuh dia. Namun Tuhanlah yang ia andalkan, yang dapat memberikan ketenangan kepadanya. Oleh karena itu, maka kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita melalui suara hati kita. Dan yakinlah selalu ada jalan keluar yang memberikan ketenangan kepada kita ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dalam ketenangan itu kita dapat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara melalui kuasa Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti Daud, kita pun membutuhkan tempat untuk menyandarkan diri, membutuhkan tempat untuk berlindung manakala kita sedang menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi persoalan yang tidak mampu kita hadapi, bahkan seringkali membuat kita hancur, tidak bisa untuk berdiri tegak lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, ketenangan sejati dan tempat bersandar serta berlindung tidak terletak pada hal-hal yang duniawi, seperti pada kekayaan, pada harta, pada jabatan, atau bersandar pada manusia. Juga tidak ketika kita menggunakan pil-pil penenang, tempat-tempat hiburan yang mungkin kita pikir kita bisa membuat kita merasa tenang. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa dalam kehidupan ini akan berjalan mulus, aman, nyaman. Tetapi Allah menjanjikan penyertaan, Allah menjanjikan pengharapan dan kekuatan ketika kita bersandar kepadanya. Sama seperti pengalaman Daud ketika dia bersama-sama dengan Allah yang dia tuliskan dalam Mazmur 62 ini, bahwa dia merasakan tenang dan merasakan pertolongan Tuhan pada waktu dia sedang mengalami tertekan dan menghadapi ketakutan. Kita pun dapat juga merasakan karya Allah dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Daud.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak bimbang. Bersandarlah kepadanya, sebab Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Hanya di dalam Allah saja kita tenang. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Melalui firman-Mu, ketika menghadapi pergumulan, persoalan-persoalan yang berat, biarlah kiranya kami senantiasa menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan, karena pertolongan datangnya hanya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.